معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. فإذا سجد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi da'a ibadahu al-abrar ila ashrafi baiti wa a'zami mazar. Da'ahum ila ummil qura liyujzil ad-diyafata wal qira wa yuhutta anhum adh-dhunuba wal awzar. Fajabu da'watahu musri'in ففارقوا من أجل الدار والأهل والبنين. أحمده أن جعل الحج في العمر مرة من غير تكرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الغفار، شهادة أسس عليها البيت ذي الأستار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من قلد الهدي وسن الإشعار، وأشرف من طاف بالبيت وسعى بين المروة والصفا ورمى الجمار، وجدد المناسك بعد الاندثار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البرة الأطهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman dan takwa dalam kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, alaniyatan wa sirratan. Kita selalu berusaha untuk memiliki jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seketika itu kita akan tentram, damai hidup di dunia, dan sejahtera kita telah hidup di hari akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan makin bulan Dzulhijjah, dan saat-saat menjelang jemaah haji wukuf nang pada Arafah. Menurut jadwal di Saudi, wukuf ikadintok hari Sabtu besok, dan hari raya di Saudi hari Ahad. Kadinto puasa Tasu'a hari Ahad. Kemudian Idul Adha kadinto hari Senin. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan itu diwanti-wanti oleh Allah. Tidak ada perintah Allah yang didahului dengan kalimat lillahi dan diakhiri dengan kalimat lillahi kecuali ibadah haji. Perintah sholat tidak dihului dengan perintah lillah atau diakhiri dengan kalimat lillah. Puasa, zakat tidak didahului dengan kalimat lillah dan diakhiri dengan kalimat lillah.
Tapi ibadah haji merupakan ibadah yang betul-betul diwanti-wanti oleh Allah. Dengan pertama Al-Quran surat Ali Imran ayat 90, Allah Ta'ala tabu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan betul-betul karena Allah wajib atas manusia melaksanakan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa dalam perjalanannya. Istita'ah artinya punya kemampuan finansial, badannya sehat, ada kendaraan yang bisa ditumpangi, dan situasi aman. Itu istita'ah artinya. Dan itu diwanti-wanti walillah, dan betul-betul untuk Allah, karena Allah. Kita melaksanakan ibadah haji itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk berdagang, bukan untuk selfie-selfian, bukan untuk macam-macam niat yang tidak tepat, tapi betul-betul niat lillahi, karena Allah. Kemudian ada ayat yang juga diakhiri dengan lillah, wa timmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah itu semata-mata karena Allah. Jadi perintah haji didahului dengan kalimat lillah, dan perintah haji dan umrah juga diakhiri dengan kalimat lillah. Kenapa? Karena rentan. Kalau ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat itu kecil kemungkinannya untuk riya, untuk tidak ikhlas karena Allah. Tapi haji ini sangat rentan, sangat potensial untuk mengundang sifat riya. Coba bayangkan haji sambil selfie-selfian. Apakah ada orang sholat sambil selfie-selfian? Ketika ibadah haji kita berangkat diantar beratus-ratus orang. Ketika datang ibadah haji dijemput pakai sepeda motor, pakai pawai, tapi tidak ada orang sholat itu diantar dengan sepeda motor. Orang mau puasa diantar dengan pawai, orang mau zakat juga diantar dengan daun-daun. Tapi ibadah haji, kenapa? Memang ibadah haji itu ibadah yang besar, yang biayanya besar, waktunya lama, pekerjaannya berat, sehingga perlu menyatakan rasa syukur. Tapi rasa syukur yang demikian itu saya kira akan menciderai rasa keikhlasan. Rasa keikhlasan. Oleh karena itu perlu betul-betul ini diwanti-wanti, diuji, sehingga oleh Allah perintah haji diawali dengan kalimat lillah dan diakhiri dengan kalimat lillah. Jadi supaya betul-betul orang yang berhaji itu semata-mata karena memenuhi perintah Allah, memenuhi kewajiban rukun Islam yang kelima, dan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam ibadah haji itu diperintah oleh Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Jangan sampai berkata kotor, jangan berbuat fasik atau dosa, jangan sampai berbantah-bantahan antara yang lainnya, antara satu dengan yang lain. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apa kalian yang kerjakan dari kebaikan Allah akan mengetahui. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan banyak-banyaklah engkau sekalian membawa bekal, membawa sangu ketika berhaji itu. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal orang berhaji itu adalah takwa kepada Allah. Takwa juga memerlukan keikhlasan. Takwa juga memerlukan lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena untuk apa, dan bukan untuk apa-apa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tahu fa inna khairaz zadi taqwa, maka sungguhnya sebaik-baik bekal dalam berhaji itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wattaquni ya ulil albab, maka takutlah kalian semua kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai hati nurani. Nurani kita menjadi taruhan, nurani kita menjadi tempat bagaimana kita bisa merasakan ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah di dalam menjalankan ibadah haji. Dan haji diwajibkan cuma 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Rasulullah sendiri 3 kali sebelum haji itu umrah. Umrah ketika Hudaybiyah, umrah ketika qada, umrah ketika penaklukan kota Makkah, kemudian umrah dari Ji'rana, kemudian umrah bersamaan dengan ibadah haji tahun ke-10 Hijriyah, yang tahun berikutnya pada bulan kedua Rasulullah wafat, meninggal dunia setelah 3 bulan menyelesaikan ibadah haji. Jadi seusia Rasulullah cuma 1 kali melaksanakan ibadah haji, yaitu tahun ke-10 Hijriyah. Sedangkan umrah 3 kali, tahun ke-6 Hijriyah Rasulullah umrah, tahun ke-7 Rasulullah hijrah, tahun ke-8 Rasulullah hijrah, baru tahun ke-10 Rasulullah umrah dan haji ke Mekah 1 kali, dan itu sekaligus dinyatakan sebagai haji wada, haji pamitan, haji pertama dan terakhir bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam kondisi antrian yang sangat panjang untuk menunaikan ibadah haji, berilah kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum pernah menunaikan ibadah haji untuk mendapatkan porsi bisa berangkat, dan silakan orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji mengalah, walaupun misalnya ada rasa kangen, rasa rindu ke Baitullah, tangguhkan sampai teman-teman kita yang antri begitu zaman panjang ini sama-sama bisa kebahagiaan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan memang kewajiban haji itu 1 kali seumur kita ini, dan itu harus betul-betul bekalnya kuat, ikhlasnya kuat, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jemaah haji yang akan menjelang wukuf dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, bisa melaksanakan wukuf dengan sempurna, dan akan mendapatkan haji mabrur yang oleh Rasulullah jamin, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah baginya kecuali surga. Dan doa orang yang haji itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Maka seyuknya ketika orang datang dari Mekah, kita ziarah, minta didoakan, beli minta akik, beli mintanya minta doa oleh yang paling penting dari Mekah, karena Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bardur raufur rahim.